Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesra Chania, nomor BP 2010841014. Saya akan mempresentasikan materi tentang macam-macam jenis sistem ekonomi yang ada. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi sederhana yang kegiatannya dilakukan sesuai dengan tradisi dan adat istiadat secara turun-temurun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga permasalahan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi ditentukan oleh adat. Baiklah, yang selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan masih terpengaruh pada tradisi dan adat istiadat turun-temurun. Yang kedua, tidak memiliki pemisah antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Yang ketiga, tidak memiliki pembagian kerja yang jelas. Kalaupun ada pembagian kerja yang diterapkan masih sederhana. Yang keempat, teknologi dan peralatan yang digunakan masih tergolong sangat sederhana. Yang kelima, produksi yang dilakukan masyarakat hanya bersifat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Yang keenam, adanya sistem barter atau pertukaran barang. Yang ketujuh, masyarakatnya bersifat statis. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Yang kesembilan, pemerintahan hanya berperan sebagai penjaga ketertiban umum, tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Saat ini, hanya sedikit negara yang masih menerapkan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional biasanya terlihat di daerah pedalaman dan terpencil yang terisolasi dari dunia luar. Berikut adalah beberapa daerah dan negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, Lembah Baliem. Sistem ekonomi yang diterapkan di wilayah ini masih terbilang sistem ekonomi tradisional. Mata pencariannya, kebanyakan penduduk Lembah Baliem adalah bercocok tanam dan berternak. Yang kedua, Papua Nugini. Pada sektor ekonomi, Papua Nugini menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Pengolahan sumber daya tersebut terhambat karena tingginya biaya infrastruktur pendukung dan juga medan yang sulit untuk ditempuh. Sehingga besar mata pencarian masyarakat Papua Nugini adalah bercocok tanam. Yang ketiga, Mobaye. Mobaye adalah sebuah desa tradisional yang ada di Afrika Tengah. Mobaye sering mengalami krisis mata pencariannya. Kebanyakan penduduk Lembah Baliem adalah bercocok tanam dan berternak. Yang kedua, Papua Nugini. Pada sektor ekonomi, Papua Nugini menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Pengolahan sumber daya tersebut terhambat karena tingginya biaya infrastruktur pendukung dan juga medan yang sulit untuk ditempuh. Sehingga besar mata pencarian masyarakat Papua Nugini adalah bercocok tanam. Yang ketiga, Mobaye. Mobaye adalah sebuah desa tradisional yang ada di Afrika Tengah. Mobaye sering mengalami krisis ekonomi dan konflik antar penduduk pun sering terjadi. Pasokan listrik di Mobaye masih sangat langka. Mobaye dihuni oleh 7.000 jiwa penduduk. Yang keempat, Mbaiki. Mbaiki adalah ibu kota dari negara Republik Afrika Tengah. Kebanyakan penduduk bermata pencarian sebagai petani, kopi, dan kayu. Permasalahan yang ada di Mbaiki adalah diantaranya kurangnya perawatan medis yang mengakibatkan angka kematian cukup tinggi, kemiskinan, dan juga banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Yang kelima, Batangafo. Batangafo adalah sebuah kota yang berada di prefektur Republik Afrika Tengah di Kuham. Batangafo terletak di pertemuan sungai Kuham dan Fafa. Di kota Batangafo juga terdapat konflik kemanusiaan. Yang keenam, Malawi. Malawi adalah sebuah negara di daratan Afrika bagian selatan. Malawi dikelilingi daratan Afrika Tengah bagian selatan dan dikelilingi negara-negara yang paling tidak berkembang di dunia. Perekonomian negara Malawi didominasi oleh sektor pertanian. Kebanyakan penduduk tinggal di daerah pedesaan. Permasalahan sosial dan ekonomi yang ada di Malawi seperti kurangnya akses kesehatan, pendapatan penduduk yang sangat rendah, serta kualitas pendidikan yang buruk. Demikianlah daerah dan negara menganut sistem ekonomi tradisional. Dan ternyata sebagian dari mereka memang sengaja menutup
diri dari pengaruh luar yang mereka anggap merusak tatanan negara. Pada sistem ekonomi tradisional, hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Kegiatan perekonomian berjalan berdasarkan kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dalam sistem ekonomi sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Di dalam sistem ekonomi ini tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem ekonomi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Kurnia Putri dari nomor BP 2010841002 akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi liberal atau bebas. Sistem ekonomi liberal atau bebas ialah suatu sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini dipelopori oleh Adam Smith yang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Will of Nation. Sistem ekonomi pasar terasa berlaku adalah suatu sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh pasar terbuka, di mana hukum penawaran dan permintaan dapat berlaku dengan bebas atau tidak ada intervensi. Konsekuensi dari hal ini adalah kebebasan individu dalam membuat keputusan ekonomi atau liberal. Kemudian individu dapat memiliki hak milik atas faktor produksi dan beroperasi untuk keuntungan dirinya atau kapitalis. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Yang pertama yaitu setiap individu bisa memiliki barang termasuk barang modal secara bebas karena adanya pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, setiap individu bisa memakai barang dan jasa yang dimilikinya secara bebas. Yang ketiga, aktivitas ekonomi dilakukan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Yang keempat, seluruh kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta akan dipengaruhi oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran di pasar. Yang kelima yaitu pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, adanya persaingan secara terbuka antar individu dan antar perusahaan secara bebas. Yang ketujuh, modal memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian. Yang kedelapan, banyaknya muncul pengusaha yang kreatif dan inovatif. Yang kesembilan, sarana dan fasilitas umum tersedia karena adanya inisiatif dari masyarakat tersebut. Keunggulan dari sistem ekonomi pasar. Saya memilih sistem ekonomi pasar karena di sistem ini banyak sekali keunggulan yang didapatkan dan banyak juga negara yang menggunakan sistem ekonomi ini. Berikut akan saya paparkan beberapa keunggulan dari sistem ekonomi liberal ini. Yang pertama yaitu produksi barang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Produsen tidak akan membuat sebuah produk apabila barang tersebut tidak dapat dibutuhkan oleh masyarakat. Barang-barang beredar di pasaran akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Yang kedua, munculnya banyak barang berkualitas tinggi. Karena persaingan yang sangat ketat antara satu produsen dengan produsen lainnya, maka akan muncul barang yang paling berkualitas tinggi di antara semuanya itu. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kreativitas dan kreasi di dalam masyarakat. Para produsen akan berusaha sekeras mungkin untuk bisa mengembangkan kreativitas dan kreasinya. Tujuannya adalah agar produknya berbeda dari yang lain dan memiliki nilai tambah yang lebih baik dibandingkan produk lainnya. Yang keempat yaitu inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi tumbuh subur. Yang kelima, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi dan menentukan perekonomian sendiri. Yang keenam, kreativitas masyarakat tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik di dalam dirinya sehingga muncul persaingan untuk maju, yaitu barang yang dihasilkan bermutu dan sangat baik
sehingga dapat laku di pasar. Yang kedelapan, efisiensi dan efektivitas tinggi dalam memanfaatkan sumber daya. Yang kesembilan, harga barang-barang dan jasa sangat kompetitif, bahkan bisa adanya barang yang sangat murah. Yang ke-10, persaingan antar individu dan antar perusahaan sangat kelihatan. Yang ke-11, kegiatan produksi hanya dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada barang yang tidak laku di dalam pasar. Yang ke-12, kegiatan konsumsi bisa lebih maksimal dan memuaskan setiap individu karena barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan selalu tersedia. Yang ke-13, kemakmuran masyarakat terlihat jelas karena tidak ada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi ini. Kelemahan sistem ekonomi pasar. Tidak ada sistem ekonomi yang sempurna sehingga pasti memiliki kelemahan. Kelemahan sistem ini tidak begitu banyak. Adapun kelemahan sistem ekonomi pasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerataan pendapatan sangat sulit untuk dilakukan sehingga ketimpangan sangat terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, eksploitasi buruh dan sumber daya dilakukan oleh para pemilik modal secara besar-besaran. Yang ketiga, monopoli terhadap suatu barang atau jasa sangat mungkin terjadi sehingga merugikan masyarakat. Yang keempat, gejolak dalam perekonomian sering terjadi karena persaingan bebas terjadi nyata. Yang kelima, tidak adanya persaingan sempurna di negara yang mengadut sistem ekonomi pasar. Persaingan yang terjadi adalah persaingan yang tidak sempurna dan persaingan monopolistik sehingga persaingan tidak sehat. Yang keenam, rentan terhadap krisis ekonomi karena pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dalam kegiatan perekonomian. Sebagian besar negara-negara maju di dunia menerapkan sistem ekonomi pasar atau liberal. Beberapa negara di antaranya yaitu Amerika Serikat, sebagian negara lain di benua Amerika seperti Meksiko, negara di benua Eropa seperti Inggris, Korea Selatan, Jepang, dan lainnya. Pengaruh sistem ekonomi liberal bagi negara Indonesia. Propaganda yang dilakukan oleh Thatcher and Reagan telah mencapai momentumnya. Beberapa negara seperti Jerman, Prancis, dan pimpinan negara lainnya banyak yang menerapkan sistem ekonomi liberalis. Untuk di Indonesia sendiri, proses pelaksanaan berbagai agenda sistem ekonomi liberalis ini berlangsung secara masif pasca adanya badai krisis moneter di tahun 1997 sampai 1998. Beberapa kegiatan ekonomi yang ada pada pemerintahan saat ini juga tampaknya masih cenderung mengikuti paham sistem ekonomi liberalis. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan yang tidak ada berpihak pada rakyat, seperti diwajibkannya PT Pertamina untuk bisa bersaing dengan perusahaan minyak asing dengan standar harga yang tinggi, memberikan ruang bebas pada pihak asing untuk mengisi posisi penting dalam sektor BUMN, serta ditariknya sistem subsidi listrik untuk kalangan kelas bawah. Selanjutnya itu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah campuran atau gabungan dari sistem ekonomi liberal dengan corak kapitalis dan sistem ekonomi terpusat yang dikomandoi oleh pemerintah. Sistem ekonomi ini memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi intervensi pemerintah tetap ada di dalamnya untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berdampak atau bermanfaat nyata bagi kemakmuran masyarakat secara umum. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama itu pemerintah dan swasta berperan aktif dan bekerja sama dalam menjalankan perekonomian. Yang kedua itu pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga itu pemerintah melakukan perencanaan, peraturan, dan kebijakan berkaitan dengan perekonomian. Yang keempat itu persaingan di pasar tetap ada dalam batas yang wajar. Yang kelima itu mekanisme pasar dapat menentukan jenis, jumlah barang yang diproduksi, dan harga jual. Yang ketujuh itu pemerintah mengelola dan mengatur semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan terakhir itu pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama
dalam kegiatan perekonomian. Salah satu sistem ekonomi yang banyak dianut oleh negara-negara yaitu sistem ekonomi campuran. Negara yang menganut sistem ini yaitu seperti Indonesia, Malaysia, India, Filipina, dan masih banyak lagi negara yang menganut sistem ini. Selanjutnya itu keunggulan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama itu pemerintah mengakui hak individu. Yang kedua itu pemerintah bisa mengendalikan barang dan jasa di pasar. Yang ketiga itu pemerintah menjadikan kepentingan dan kemakmuran warga negara sebagai tujuan yang utama. Yang keempat itu pihak swasta tidak boleh mengeksploitasi sumber daya tanpa izin. Yang kelima itu kondisi perekonomian cenderung stabil. Yang keenam itu masyarakat bebas memperbaiki taraf hidupnya. Yang ketujuh itu perkembangan ekonomi berjalan lebih cepat karena adanya persaingan bebas. Selanjutnya itu kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Kelemahannya itu yang pertama, pemerintah mempunyai tanggung jawab dan wewenang lebih besar daripada pihak swasta. Yang kedua itu pemerintah aktif mengatur perekonomian. Tetapi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, ketimbangan masyarakat tetap terjadi. Yang ketiga itu pemerataan pendapat sulit dilakukan karena adanya persaingan dalam masyarakat. Yang keempat itu pertumbuhan ekonomi lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal dikarenakan masih ada campur tangan pemerintah. Yang kelima itu sulit untuk menentukan batas-batas sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta. Dan yang terakhir itu timbul perang kepentingan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah maupun pihak swasta. Itu pertumbuhan ekonomi lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal dikarenakan masih ada campur tangan pemerintah. Yang kelima itu sulit untuk menentukan batas-batas sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta. Dan yang terakhir itu timbul perang kepentingan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah maupun pihak swasta.